Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Arsita Afriana dengan NIM 26050122120026 dari kelas Oceanografi B, PJ Kak Bila. Di sini saya akan melanjutkan pengolahan data angin untuk part 2-nya, yaitu metode SMB. Jadi untuk data angin yang telah diunduh dan difilter pada musim timur, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, digabung menjadi satu file. Jadi diurutin dari bulan Juni, Juli sampai Agustus, dijadikan satu file. Kemudian pada Excel Fetch SMB yang telah disediakan oleh kakak asisten, di sini terdapat beberapa bagian, ada fetch, tabel untuk konversi data angin, interpolasi, dan tabel 4 SMB. Nah, untuk di sheet pertama ini, itu akan diisi dengan data fetch yang telah didapat pada pengolahan data angin yang pertama. Jadi bisa langsung di copy lalu di kopas aja. Untuk pastenya itu harus pakai yang value seperti ini. Oke, setelah itu ke tabel 3 konversi data angin. Untuk tanggalnya sendiri ini diisi sesuai dengan waktu pembagian. Di sini pastiin kalau ini yang pakai yang short date ini, terus diisiin tanggal, bulan, sama tahunnya. Untuk musim timur itu berarti dimulai dari tanggal 1 01 06 2022. Lanjut sini juga 02 tanggal 2 terus 06 2022. Setelah itu bisa di drag ke bawah. Jadi dari tanggal 1 Juli tahun 2022 sampai 31 Agustus tahun 2022. Dan setelah itu untuk waktunya diisi 00, 06, 12, sama 18. Selanjutnya ini bisa di copy terus di klik kanan terus di value aja, nanti otomatis bakal diisi semua. Jadi ini udah terisi dari
0, 06, 12, sama 18. Oke, buat derajatnya sendiri, ini di sini ada keterangannya. Derajat itu diisi sama perhitungan arah. Yang ini diambil dari data yang udah digabungin 3 bulan tadi dalam satu file Excel. Oke. Jadi ini pakai yang arah, terus di blok aja, di copy, terus di paste ke pakai yang file ini seperti ini. Terus buat yang arah ini diisi pakai mata angin. Jadi ngambil data yang di file tadi juga. Selanjutnya ini ada kecepatan yang not sama yang M per S. Jadi disesuaikan isinya. Untuk yang meter per sekon diisi ke meter per sekon, untuk yang not diisi ke not. Jadi kemudian pastinya tetap pakai value. Maaf salah tadi kopinya. Ini maaf, ini ke yang ini meter per sekon. Yang ini delete aja. Itu di delete aja. Terus yang notnya diisi pakai yang not juga. Pakai ini. Oke, udah keisi semua. Kemudian untuk RL ini nanti akan diisi dengan interpolasi dari ini. Jadi ini buat perhitungan bantuannya. Nah, interpolasinya akan dibantu dengan menggunakan grafik. Untuk UL-nya ini bisa dikonekin ke yang sheet kedua ini. Jadi ini langsung sama dengan, terus dikonekin ke yang M-Press ini. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung di-drag ke bawah. Oke. Oke, untuk interpolasinya sendiri menggunakan grafik yang udah di-print terlebih dahulu. Nah, jadi nanti nilai X, A, B, C, D ini didapatkan dari misal untuk UL-nya 3,1, berarti dia berada di antara 0 dan 5. Jadi untuk itu ini ditarik garis ke atas. Kemudian setelah menyentuh garis melengkung ini, ditarik garis ke samping. Kemudian nilai X itu dihitung dari batas bawah sampai ke titik yang tadi udah didapat atau garis yang udah ditarik ke samping. Kemudian untuk nilai A ini
adalah batas bawah dari yang horizontal. Tadi 3,1 itu kan ada di antara 0 sama 5, berarti untuk A-nya itu adalah 0 dan B-nya 5. Kemudian untuk C-nya itu batas bawah yang di sisi vertikal. Untuk C-nya berarti 1,5 dan D-nya adalah 2,0. Kemudian setelah didapatkan masing-masing nilainya, nanti akan diinterpolasi menggunakan rumus interpolasi yang seperti biasa. Jadi garisnya seperti ini, ditarik dari yang horizontal dulu, kemudian vertikal, terus ditarik ke arah samping. Untuk nilai X-nya sendiri adalah 0,2. Untuk X-nya ini diukur dari batas bawah ini 1,5 sampai ke ini, garis yang udah ditarik di samping ini. Kemudian untuk nilai A-nya, karena dia tadi berada di antara 0 dan 5, berarti untuk nilai A-nya sendiri adalah 0. Nilai B-nya adalah 5. Untuk nilai C, dia berada di antara 1,5 sama 2,0. Jadi dia 1,5. Kemudian kalau udah ketemu masing-masing nilainya, itu diinterpolasi dengan rumus sama dengan kemudian nilai C ditambah dengan buka kurung nilai X dikurangi nilai A, kemudian tutup kurung, terus nilai D dikurangi nilai C, tutup kurung, dibagi, tutup kurungnya 2 kali, kemudian dibagi buka kurung nilai B dikurang nilai A.
kebanyakan tutup. Oke. Nilai RL-nya adalah 1,52. Kemudian nanti dilakukan interpolasi sampai semuanya selesai. Dan nanti dihitung RL-nya menggunakan grafik. Maaf terdapat kesalahan tadi di X-nya itu 0,3. Jadi garisnya nanti seperti ini dilakukan sampai datanya selesai. Baik, setelah selesai semua interpolasi menggunakan grafik seperti ini. Selanjutnya untuk nilai RL-nya ini dibagi kemudian di aster ke RL di sini di tabel konversi data angin menggunakan flash value seperti ini. Buat MPS ini rumusnya adalah sama dengan kemudian RL dikali dengan L yang meter per second, kemudian dienter dan didrag ke bawah. Oke, kemudian untuk U-nya rumusnya adalah sama dengan 0,71 dikali dengan buka kurung W pangkat 1,23 tutup kurung meter. Kemudian didrag. Kemudian untuk fetch ini dia 200 km, untuk yang satunya meter ini dia jadi 20.000 meter. Setelah itu di drag ke bawah. Buat H0 yang meter ini rumusnya sama dengan 5,112 dikali dengan buka kurung 10 pangkat minus 4 kemudian tutup kurung lalu dikali dengan UA. Sebelumnya ini di UA kemudian dikali dengan fetch yang satuannya meter. Setelah itu dipangkatkan 0,5 tutup kurung meter. Buat rumus Lenovo-nya itu sama dengan 6,238 dikali dengan buka kurung 10 pangkat minus 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung UA dikali dengan fetch yang satuannya meter kemudian tutup kurung pangkat 0,33 kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya ini di drag ke bawah.
selain dikonekin sebenarnya bisa di copy paste pakai paste value itu di dahulu. Setelah itu H0-nya di copy, kemudian di paste values ke Hasselt sama Tissot. Selanjutnya adalah menghitung HS. Nah, dia tuh cara ngitungnya terlebih dahulu yang di bagian Hasselt sama Tissot ini di filter nilai dari yang paling besar ke paling kecil. Caranya adalah sort and filter, terus pilih filter, kemudian yang di H ini dipilih yang sort largest to smallest, ya, yang di sort ini juga sama. Selanjutnya adalah melakukan penomoran. Penomoran dilakukan setelah filter karena apabila dilakukan sebelum filter, nomornya juga akan keacak. Oke, dari sini. Sini satu. Dikurang sama, jadi di sini datanya jumlahnya adalah 368. Oke, terus di sini ada rumus 368 kali 33,3 dibagi 100. Nah, karena jumlah datanya udah 368 sesuai sama data yang saya punya, jadi langsung aja. Jadi jumlah datanya adalah ada 122,5. Jadi ini bisa dibulatkan. Jadi 123 data yang akan kita cari dari data nilai yang paling tinggi di sini. Kemudian kita akan copy Hasselt sama Tissot ini sebanyak 123 data, lalu di copy di paste ke yang HS sama TS. Copy
sama seperti HS yang S rumusnya sama dengan sum. Kemudian ditutup kurung dibagi dengan oke, jadi udah ketemu selesai nilai HS sama DS. Baik, jadi sekian pengolahan data angin dengan metode SNB untuk peramalan gelombang. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.